Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul. Saya akan menjelaskan materi tentang stratifikasi sosial. Oke. Stratifikasi sosial dalam hal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum yang memiliki arti tingkatan dan stius yang berarti teman atau masyarakat. Jadi dalam hal ini secara umum dapat kita katakan bahwa pengertian stratifikasi sosial merupakan tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat. Stratifikasi sosial ialah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat hierarkis. Dengan kata lain, perbedaan kedudukan akan menimbulkan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial yang dalam berwujudan dari adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial ialah adanya perbedaan golongan tingkat kedudukan atau kelas. Beberapa pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut. Petrim Sorokin. Petrim mengatakan stratifikasi sosial merupakan suatu ciri khas yang tetap pada setiap kelompok, sosial yang berjalan teratur. Ia juga mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas dengan skala bertingkat. Menurut Broch de Cohan mengatakan bahwa stratifikasi sosial ialah sistem yang menetapkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dengan menetapkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Menurut Astrid Susanto, menurutnya stratifikasi sosial ialah hasil kebiasaan hubungan antara manusia secara teratur dan tersusun sehingga setiap orang saat mempunyai situasi yang menentukan hubungan dengan kata lain secara vertikal maupun horizontal dan masyarakat. Pelapisan sosial dalam kehidupan sehari-hari memiliki sejumlah ukuran yang digunakan dengan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial. Ukuran tersebut yaitu kekayaan. Pada umumnya orang kaya memperoleh pelapisan sosial atas di tengah-tengah masyarakat. Kehormatan. Pada masyarakat tradisional, faktor kehormatan menjadi tolak ukur pelapisan sosial, di mana umumnya orang yang pernah berjasa, termasuk orang yang disangani menduduki pelapisan sosial atas dalam masyarakat. Kepandaian, di mana orang yang pandai atau ilmuwan ditempatkan sebagai masyarakat kelompok atas. Kekuasaan, pada umumnya penguasa atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu dengan kewenangan yang lebih banyak atau tinggi. Di tengah masyarakat akan menduduki pelapisan sosial atas pelapisan dalam masyarakat. Ada dua proses terjadinya pelapisan sosial, yaitu secara disengaja dan tidak disengaja. Berikut penjelasannya. Secara tidak disengaja, pelapisan sosial di sini adalah pelapisan sosial yang terbentuk dengan sendirinya, yaitu sesuai dengan kondisi anggota masyarakat karena aktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang seperti itu akan menepati pelapisan sosial teratas. Sebaliknya, bagi anggota masyarakat yang malas dan nasibnya kurang menguntungkan, mereka biasanya akan menepati pelapisan sosial bawah. Pelapisan sosial ini di masyarakat dapat terjadi disebabkan adanya kelas status sosial dan kekuasaan. Pelapisan sosial yang terbentuk dengan sendirinya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pelapisan sosial terbentuk sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan itu meliputi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Pelapisan sosial terjadi sesuai dengan kondisi sosial budaya di wilayah yang bersangkutan. Realitasnya adalah dengan adanya diferensiasi atau perbedaan sosial di masyarakat. Kedudukan seseorang yang dimiliki individu tertentu di dalam masyarakat. Misalnya turunan pembuka desa, Wukong Baku. Dalam masyarakat Jawa otomatis mendapat tempat terhormat dari turunan pendatang, Kuli Bandung atau Lindung. Secara tidak disengaja, lapisan sosial macam-macam ini menunjukkan
pada diferensiasi sosial yang dibentuk oleh suatu kelompok sosial atau masyarakat dalam rangka mengajar tujuan tertentu, bahwa masyarakat unik yang nantinya akan berdampak pada teratur atau tidaknya pola perilaku untuk interaksi sosial di masyarakat. Jika kondisi tersebut dibiarkan begitu saja, maka kehidupan sosial masyarakat pun akan terganggu. Oleh karena itu, harus diadakan upaya dalam mengatur tindakan dan interaksi sosial guna mendapatkan wujud dalam membentukkan lapisan sosial di masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pelapisan sosial yang terbentuk secara disengaja berlaku dalam badan-badan resmi atau organisasi formal seperti pemerintahan, militer, pendidikan, perusahaan, dan koperasi. Sementara itu, Rep Litton mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita mengenal 3 macam status, yaitu Esbret status, Escivit status, dan Esgenet status. Esribet status. Esribet status merupakan status sosial diperoleh karena warisan, keturunan, atau kelahiran. Contohnya, seorang anak yang lahir dan keturunan bangsawan atau raja tanpa harus berusaha, dengan sendirinya dia sudah memiliki status sebagai bangsawan atau raja. Escivit status. Status ini bukan diperoleh berdasar keturunan, akan tetapi tergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengajar serta mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, seseorang dapat menjadi hakim setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang memerlukan usaha-usaha tertentu. Esgenet status. Esgenet status adalah status yang dimiliki seseorang karena jasa-jasanya terhadap pihak lain. Karena jasanya tersebut, orang diberi status khususnya oleh orang atau kelompok tersebut. Misalnya gelar-gelar seperti pahlawan revolusi, peraih kapal karu atau di Adipura, dan lainnya. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video saya, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see